Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Mike, saya background saya perawat gitu. Jadi saya akan didampingi dengan teman saya. Beliau juga praktisi kesehatan. Saya panggil akrabnya Bro Aliong. Malam ini kita akan berbagi tentang kisah nyata bagaimana perjuangan seorang wanita yang didiagnosa kanker stadium 4 metastase ke liver dan ginjal. Dan sekarang kondisinya terpulihkan. Ini kita ngobrol dulu nih tentang masalah kanker nih. Saya kemarin ada baca nih ya menurut data WHO, kanker itu benar-benar pasien kanker ini di seluruh dunia itu meningkat secara signifikan. Jadi datanya itu sekitar 18 juta kasus kanker baru dan 9 juta diantaranya itu meninggal loh. Dan prediksinya, dan WHO itu memprediksi bahwa kanker itu kedepannya bisa menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia loh. Data statistik itu udah benar banget. Meningkatnya itu kan luar biasa. Signifikan kita banget. Bandingkan zaman dulu pada saat ibu orang tua kita, kakek nenek kita, itu kan kanker tergolong sedikit banget ya. Tapi kok bisa dalam sekian waktu aja itu kanker meningkatnya drastis sekali. Bahkan data WHO tadi saya tambahkan sedikit ya. Ini untuk data kanker rahim, kanker serviks paling tinggi di dunia itu di Indonesia loh sebenarnya. Dan memang kalau kanker serviks, rahim ini momok sebenarnya, ketakutan tersendiri bagi wanita. Jadi ini memang topik yang sangat kita perlu sharekan ke teman-teman semua, baik itu laki-laki maupun perempuan, maupun bapak-bapak, ibu-ibu, biar mereka aware gitu loh. Kenapa? Betul. Jangan sampai kanker ini dianggap sepele, tapi tahu-tahu menjadi parah gitu loh. Karena mungkin edukasinya kurang, pengetahuannya kurang. Nah, ini memang sangat penting kita share hari ini gitu loh. Betul sekali, saya setuju banget karena amin ya dari sharing yang malam ini jadi bisa membantu banyak orang, jadi survivor kanker di luar sana terpulihkan ya. Pokoknya acara malam ini bagus banget gitu. Jangan saksikan dari awal sampai akhir ya, benar ya bro ya. Semakin banyak kita sharekan, itu akan semakin banyak orang yang tertolong gitu loh. Amin gitu. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, jadi apa sih kanker gitu loh? Kita perlu bahas dulu ya. Jadi kanker itu adalah penyakit akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Gejala-gejalanya itu sebetulnya banyak macam. Contohnya seperti pengalaman saya dulu ya bro, saya juga pernah mengalami, tapi waktu itu saya kanker sepsis stadium awal ya. Prosesnya itu saya pakai perdarahan segala macam, jadi ada waktu yang lama gitu dari peradangan, pendarahan sampai akhirnya didiagnosa seperti itu. Jadi kanker septik itu waktu itu saya, dan amin alhamdulillah saya terpulihkan sampai sekarang ini hadir di sini. Tetapi malam ini kasusnya itu spesial. Kenapa saya bilang spesial gitu loh? Biasanya kan ada gejala ya, seperti yang saya tadi. Tapi ternyata yang yang malam ini Mbak Opi mau bercerita itu tanpa gejala loh bro. Tiba-tiba langsung ini diagnosanya itu stadium 4 loh. Dan itu sudah metastase ke liver dan ginjal. Berarti kalau saya bilang ini kasus yang langka banget dan wajib banyak orang yang tahu gitu loh. Perjuangan beliau tuh kalau saya dengar ceritanya tuh wow luar biasa gitu. Jadi wajib semuanya, banyak wanita di luar sana wajib tahu, wajib lihat informasi ini, sharing dari Mbak Opi ini. Seorang wanita yang luar biasa ya. Kita undang langsung, ada di sini sepertinya. Ayo kita panggil ya. Malam Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Opi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tambah seger aja nih kelihatannya, tambah cantik, tambah seger nih. Amin, amin. Auranya juga udah luar biasa ini. Sekarang tambah seger aja loh, beneran loh saya lihat nih. Nah, kalau boleh saya tanya nih, awal pertamanya Mbak Opi itu didiagnosa kanker itu boleh nggak diceritain gitu? Iya, awal mulanya waktu bulan puasa tahun lalu ya, tahun 2019 itu saya awal bulan puasa tuh hari pertama itu saya lagi haid. Memang jadwal haid saya itu biasanya juga saya haid itu 8 hari. Dan memang 8 hari itu saya selesai, saya bersih. Hari ke-9-nya itu saya puasa. Hari ke-10 saya puasa, tapi sore hari tiba-tiba ada keluar cairan warnanya merah tapi bening betul. Habis itu apa ya ini gitu ya, mungkin belum bersih kali ya haidnya gitu ya. Habis itu baru ke 11 harinya saya puasa lagi, ke hari ke-12 saya keluar lagi sama seperti itu. Kemudian karena saya nih
masa sih sayang gitu ya, nggak puasa ini loh, bulan yang dinantikan gitu ya. Akhirnya saya konsul lah sama dokter di rumah sakit, dan dibilang dokter itu ya sudah Pi, kita periksa aja kamu ke sini gitu. Jadi pas ke hari ke-13-nya, hari Jumat waktu itu saya langsung datangin dokter, kemudian bilang dokter kita periksa dan hasil USG-nya itu ada penebalan dinding rahim. Inilah Pi penyebabnya, bilang ya. Penyebabnya kalau seandainya keluar lagi darah gitu kan, ini sebaiknya dikuret. Habis itu dokter itu nggak puas dengan hasil itu, Pi kita periksa dalam ya, bilang gitu. Jadi akhirnya kami periksa dalam dan kaget, betapa kagetnya dokter, ternyata ada tumor yang jatuh atau tumor yang dilahirkan kalau bahasa ininya. Kaget saya kan, loh kok ada tumor gitu kan. Cuman bilang dokter nggak usah takut sih, biasanya kalau tumor yang jatuh ini itu biasanya tumor jinak. Jadi Ya, enggak belum usah tentu takut. kanker. Nah, Ya, kalau tumor belum tentu kanker ya. Ya, Betul. karena tumor itu belum tentu kanker. Jadi saya masih berharap bahwa itu adalah tumor gitu ya, bukan kanker. Ya. Akhirnya hari Selasa, kalau hari Rabu saya ikut operasi pengangkatan tumor itu. Pengangkatan tumor tadi ya Mbak ya. Iya. Itu sebelumnya nggak ada, maksudnya sakit itu nggak ada ya Mbak? Kalau Mbak Opi Nggak ada. Cuman kewajaran itu aja ya. Iya. Saya nggak ada rasa Oke. sakit apa-apa. Kemudian Mbak setelah dioperasi bagaimana? Setelah saya operasi, baru hasil operasi itu, hasil pengangkatan itu di PA di Restu Ibu. Baru karena saya ini dikatakan dokter tuh ini kemungkinan tidak mungkin ganas gitu ya. Jadi ya perasaan aman aja gitu. Iya. Tidak memikirkan bahwa itu kanker gitu. Iya, jangan sampai lah kita berpikir. Iya, jangan sampai ya. gitu. Karena kan itu gimana gitu kalau kita nih tumor aja takut. Apalagi kalau kanker. Saya dengar gaya hidupnya Mbak Opi itu sehat loh, istilahnya benar-benar aktif gitu loh, ya kan? Iya. Ya. Itu yang bikin heran. Jadi setelah diperiksa itu, proses diperiksa itu, dan itu hasilnya belum ada ya Mbak ya? Itu kan PPA ya? Itu Mbak Opi, apa yang Mbak Opi lakukan gitu? Dari dokter ada obat lain atau masih nunggu hasilnya itu lagi atau bagaimana? Nggak ada obat apa-apa. Kemudian ada hasilnya tanggal 15 kami ambil. Nah di situ baru kita dapat apa ya, kalau itu ngelihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia setiap habis buka itu ternyata hasilnya ternyata kanker. Cuman saat itu saya tidak tahu bahwa itu kanker ganas. Maksudnya ini hasilnya ya? Ini hasilnya. Ya. Jadi ini disampaikan kalau ini sudah kanker, cuman belum tahu itu kankernya itu tipe apa gitu ya, ganas atau tidak gitu ya? Iya, nggak tahu itu ganas atau enggaknya. Dan itu pun kanker itu saya tidak tahu bahwa itu kanker. Kan ada kata-kata di belakangnya tuh porfi apa gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu adalah jenis kanker yang ganas. Jadi saya WA hasilnya ke dokter. Nah dari dokter dikatakan harus cepat-cepat ke rumah sakit karena di situ ada dokternya, dokter khusus untuk kanker kandungan. Ya. Jadi dokter bilang sudah Pi, nggak usah ini, kamu harus terima, kamu pokoknya ikutin apa kata dokter, ikutin medis. Kalau seandainya harus operasi diangkat rahim, ikutin aja. Jadi saya berpikir dari situ, ya sudah, mungkin karena saya sudah punya anak juga, sudah ada gitu ya. Jadi ya sudah angkat rahim aja gitu. Jadi di dalam pikiran itu hal simpel angkat rahim. Tidak ada memikirkan bahwa saya harus ikut kemo atau bagaimana. Yang pasti itu berpikir bahwa itu kankernya itu sudah jatuh ya, maksud itu jatuhnya itu di saat operasi itu. Jadi tidak pernah berpikir bahwa saya ada kanker gitu kan. Jadi berharap bahwa seandainya itu tidak ganas gitu. Kan belum tahu juga ya waktu itu ya Mbak? Ya, belum tahu. Yang tahunya bahwa itu kanker dan bilang dokter angkat Pi. Jadi Mbak Opi ketika dokter menyampaikan untuk diangkat itu sudah habis itu, setelah itu dischedulekan untuk angkat rahim atau belum?
Waktu itu pemeriksaan dulu USG, pemeriksaan biasa, ronsen paru-paru, kemudian sel darah. Kalau di darah saya bagus, kemudian di paru-paru juga bagus, tidak ada metastase apapun. Kemudian yang di USG, cuman di USG ini kan tulisannya itu tulisan tangan dokter Adenoma. ya, tulisan tangan dokter. Jadi saya tidak tahu apa isi dari tulisan dokter itu. Cuman saya tahu bahwa bilang dokter radiologi itu bahwa ibu secepatnya aja deh diobatin ini kankernya gitu. Tapi dia tidak menjelaskan bahwa sebenarnya ada sudah di hati gitu. Nah itu tidak menjelaskan. Kemudian karena waktu itu dokternya hari Rabu itu enggak ada, jadi itu hari Senin saya balik lagi, ternyata dokternya juga ada pertemuan, jadi saya diundur lagi hari Rabu. Jadi saya saat hari Rabu itu tidak melihat dulu hasil USG, dia langsung USG sendiri, terus kemudian periksa dalam. Oh ini Bu, ini Ibu kanker, bilangnya tuh, tapi baru stadium 1 deh katanya gitu. Itu dokter bilang, karena dia bilang ada gejala atau apa, saya tidak ada gejala, cuma hanya ada tumor aja itu, kemudian sudah diangkat. Oh ini baru 1 deh bilangnya gitu kan. Kemudian setelah itu kami balik ngobrol gitu kan di meja itu, lagi di tempat pemeriksaan ngobrol. Kemudian dari situ dokter cerita, kok ini ya, ibu betul-betul tidak ada keluhan, tidak ada sama sekali, tidak ada. Hanya kondisi Mbak Opi juga sehat ya waktu itu? Kondisi itu juga saya sehat. Ya tidak ada yang namanya ngedrop atau apa, karena dalam mindset saya waktu ketemu sama dokter di angkat aja Pi gitu kan. Jadi tidak ada memikirkan yang lain gitu kan. Jadi dengan angkat selesai gitu kan, pikirannya begitu. Nah jadi bilang dokter, ini loh Bu, bilangnya saya mau ngatakan kok bisanya sih. Saya tadi mencari di hati gitu kan. Kemudian kata dokter, kalau seandainya ini ada di hati, tapi saya belum bisa memastikan karena masih samar gitu, masa nggak mungkin gitu kan. Saya aja meraba baru melihat kondisi Mbak Opi juga sehat gitu kan. Kemudian dia meriksa juga bahwa saya kira itu stadium 1 deh gitu, stadium awal, dan nggak mungkin itu sampai ke hati. Kemudian dokter menyarankan saya untuk scan abdomen ya, foto perut gitu ya, perut gitu. Jadi di situ tapi kata dokter, karena ini, saya juga baru dikasih tahu bahwa ini adalah jenis yang paling ganas kankernya, yang jadi sebentar aja bisa menyebar gitu. Jadi ini harus dipoto perut. Jadi habis itu jadi kalau seandainya pakai BPJS itu mungkin 2 bulan kemudian dan 2 bulan kemudian mungkin saya sudah meninggal gitu kan. Jadi akhirnya bilang dokter, putuskan Pak sama suami saya bahwa foto dengan biaya sendiri gitu. Jadi akhirnya kami ke biaya foto sendiri aja, karena ngelihat dari jenis kankernya yang memang berbahaya gitu, yang paling ganas. Oke. Mbak, boleh tanya Mbak, responnya Mbak Opi ya, kan Mbak Opi ini kan tanpa gejala ya, dan badan fisiknya Mbak Opi juga sehat aja gitu saat itu gitu. Terus tiba-tiba dokter itu menyampaikan kalau itu termasuk kanker dan ganas itu. Responnya dari Mbak Opi dan keluarga itu bagaimana ketika mendengar keterangan dari dokter itu? Jadi sedih ya Mbak Mike, saya itu kayaknya nggak mungkin deh, kok saya gitu ya, kok saya yang Allah kasihkan gitu kan, kok sampai ke hati gitu kan. Jadi ya Allah, jadi saya ini cuma sebentar lagi ini gitu kan di dunia ini gitu kan, kok begitu cepat gitu, nah kan kok bisa gitu. Jadi dari rumah tuh dari rumah sakit itu saya diam terus kan. Jadi karena suami itu yang mendengar, sabar ya Bun ya, tapi suami juga mungkin sakit gitu ya, kok bisa istriku gitu kan. Sampai di mobil itu anak-anak ngomong, Bun apa hasilnya, Bun apa hasilnya. Jadi bilang ayah, nggak usah tanya Bunda nak gitu ya, karena nanti Bunda sedih gitu kan. Jadi dari perjalanan itu saya nangis gitu ya. Jadi sepanjang jalan saya nangis, terus saya telepon kakak saya. Kakak saya WA karena saya bilang Opi sudah ke hati gitu kan. Tapi
saya nggak mau nerima telepon dari siapapun, saya nggak mau gitu ya. Sampai saya ke rumah, datang kakak saya tuh bilang, enggak Pi, ini cuman apa, nanti kan periksa lagi gitu kan, nanti ada diperiksa lagi foto perut gitu kan, nanti hasilnya enggak begini kok, bilangnya tuh. Enggak, itu dokter aja masih bilang kemungkinan ini gitu kan. Habis itu saya bilang itu, tolong teh, sama adik saya Teh Diana, tolong Neng gitu kan, nggak usah nyabarin saya gitu kan, tolong nggak boleh ada yang ngomong apapun, saya mau nangis gitu kan, biarkan saya nangis gitu kan. Jadi saya nangis dari mulai habis maghrib itu, habis sholat itu saya nangis sampai jam 10 malam itu saya nangis. Jadi saya bilang, kalian boleh mau ngelihat saya nangis boleh gitu kan, tapi saya mau nangis sampai saya puas dengan saya tangisan saya gitu kan. Jadi saya nangis sampai jam 10 malam itu. Jadi saya bilang biar saya puas, saya nangis dulu. Jadi biar nanti selesai saya puas, insya Allah saya akan nerima apa adanya gitu kan. Hasil dari nanti foto itu saya akan dapat gitu kan, saya pasti nerima gitu. Tolong jangan ada yang ada cerita apapun, jangan ngebilangin bahwa nanti hasil itu bagus. Saya mau kepastian, apapun nanti hasil dari scan nanti itu saya harus terima. Jadi saat itu saya menangis sampai jam 10 malam, menguatkan diri ya, karena bilang dokter itu adalah masuk kanker ganas saya. Itu adalah takdir saya harus terima gitu kan. Jadi itu saya hari Rabu itu nangis sampai jam 10 malam. Dari situ orang-orang besoknya itu orang-orang datang, saya sudah tidak ada air mata lagi, saya sudah cukup menangis gitu. Itu. Saya merinding loh Mbak, saya ikut terharu gitu karena kebayang gitu. Saya sendiri juga istilahnya dulu juga pernah mengalami itu, tapi saya belum ini sama Mbak Opi, seperti Mbak Opi gitu, stadiumnya masih awal gitu. Jadi saya paham banget gitu loh. Mbak Opi sampai bercerita seperti itu, saya juga sampai terharu gitu loh. Tapi saya kagum banget apa yang Mbak Opi tadi lakukan itu, kayak melepaskan seperti itu dan mempersiapkan. Itu benar-benar luar biasa caranya Mbak Opi untuk merespon itu gitu loh. Ketika di mendengar diagnosa seperti itu, dan keluarga juga support ya Mbak Opi ya. Keluarga juga support banget ya. Iya. Oke. Alhamdulillah ya. Ketika itu apa tindakan yang Mbak Opi lakukan selanjutnya setelah istilahnya tahu kalau ini saya seperti ini nih, saya menderita ini. Jadi Mbak Opi mengambil tindakan seperti apa? Ya, saya waktu tahu bahwa saya sudah ke hati, itu belum saya tahu stadium 4 ya. Ada ini hasil labnya ini ya Mbak ya. Ya, ini yang menyatakan hasil itu bahwa metastasis ke hati ya. Iya, hari Jumat saya scan, hari Senin itu keluar hasilnya bahwa ada penyebaran di hati menuju ginjal dan stadium 4B ya, dengan jenis kanker yang paling ganas. Tapi waktu saat itu karena saya sudah, walaupun saya sudah menguatkan diri, tetap aja saya meneteskan air mata. Dan kemudian waktu itu saya temuin dokter, saya bilang, dok saya sudah tahu karena saya sudah baca, jadi apa selanjutnya saya gitu kan. Tunggu, bilang dokter, tunggu, saya harus baca dulu Bapak. Dokter nggak usah baca deh, nggak usah ngelamun kayak gitu. Saya bilang dokter, saya mau cari kata-kata terindah untuk mengatakan hasil dari lab ini gitu ya, bilang dokter. Ya sudah, jadi bilang dokter bahwa saya ada ya kanker stadium 4B, sudah menyebar di hati, kemudian sudah diproses di ginjal gitu. Jadi bilang dokter, ini mau ndak mau harus kemo, bukan operasi langsung, karena kita harus selamatkan hati dulu, karena hati itu tidak ada obatnya kecuali transplantasi hati. Kalau transplantasi hati itu mahal, oke lah uang ibu punya, bilang gitu. Tapi kalau uang ibu punya, belum tentu ada yang donor. Oke lah yang donor ada gitu kan, tapi belum tentu cocok ya Mbak ya. Cocok ya. Oke lah cocok, bilangnya tuh. Belum tentu dioperasi nanti berhasil. Oke lah berhasil, bilangnya. Tapi apakah hati itu bisa hidup
bersama Mbak Opi gitu kan, bersama Bu Opi gitu kan. Iya. Jadi ya sudah terbayang sama saya tuh gimana ya. Jadi bilang dokter tuh kalau begitu, jadi apa dok harus saya lakukan gitu kan. Ibu harus ikutin kemoterapi, dan ini obat kemoterapinya karena ibu stadium 4B, maka kemoterapinya adalah yang paling tinggi, dan ibu nanti akan kena efek samping seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bilangnya tuh tubuh lemas, pokoknya yang terjelek aja ya diceritain sama dokter, dan itu selama 6 kali. Kalau seandainya dalam 6 kali itu ibu, orang banyak nih bilang pas hari pertama ya kayak ibu begini, bilang gitu kan, siap, tapi 1, 2, kemo ketiga sudah tidak mampu. Karena dengan kondisi tubuh yang sangat kesakitan, kemudian habis kesakitan harus kemo lagi, sakit lagi, itu nggak akan tahan ibu seperti itu gitu kan. Tapi saya bukan merendahkan semangat ibu bilang itu ya, tapi saya mengatakan yang sebenarnya orang-orang seperti itu. Setelah kemo satu kedua berhasil, tapi ketiga orang-orang sudah nggak tahan akhirnya, karena karena rusak dampaknya tubuh. Dampak dari kemo itu luar biasa ya. Iya. Jadi saya sudah gitu saya komitan sama dokter, ya dok, saya siap. Kemudian dokter juga menguatkan bahwa ibu tolong jangan jauhin pencipta kita gitu kan. Mintalah sama pencipta ibu. Karena gitu, semua kan. balik lagi ke pencipta. Iya. Ya, betul sekali itu. Dan juga ya akhirnya ya saya pulang ke, sebenarnya sih saya pulang ke rumah itu saya sudah mencari. Sebenarnya sebelumnya saya sudah mencari referensi ya, karena saya ini efek kemo saya membayangkan bahwa saya itu akan mendapatkan racun ya ceritanya, kalau kemo itu racun ya, betul. Saya akan mendapatkan racun yang sangat kuat terus merusak tubuh saya harus kuat. Dan saya harus cepat pulih kembali gitu kan, saya nggak mau sakit, saya pikirannya gitu, saya nggak mau sakit, saya harus sehat gitu ya. Kemudian akhirnya saya cari literatur, karena dulu pernah saya pernah dikenalkan dengan Alpameta ya, saya pernah dikenalkan dengan Alpameta, dengan Alpastin gitu kan, tapi saat itu saya tidak, karena saya lagi sehat, saya dikenalkan, bahkan saya ditawarin tuh, saya menolak, karena bilang saya ya dipikirkan saya kan lagi nggak sakit gitu kan, saya lagi sehat. Tapi saat saya terpuruk itu saya pikirkan tuh waktu saya sakit toh, waktu saya dikatakan bahwa saya sudah ke hati, itu waktu saya terpuruk itu saya mencari tahu di mana saya mendapatkan ini dari mana. Akhirnya saya buka YouTube tentang bagaimana habis kemo itu seperti apa. Ada yang sampai drop nggak bisa apa-apa, tapi tertolonglah sama yang Alpastin ya, yang bilangnya kuantum itu. Jadi saya berpikir itu saya harus beli gitu kan, saya nggak mau tubuh saya rusak, saya nggak mau sakit gitu kan. Baru saya cerita sama suami, ya terserah aja kalau memang Bunda percaya, kita rezeki dari mana aja gitu kan. Walaupun saat itu saya Mbak Mike terus terang saya nggak punya uang, saya dengar sampai saya nggak punya tabungan, saya nggak punya tabungan loh Mbak Mike. Tapi suami saya juga ngelihat saya, sebenarnya suami saya juga kayaknya ada hal yang nggak mungkin gitu ya. Hal yang nggak mungkin bagi yang beginian itu, yang begini itu hal yang nggak mungkin gitu ya. Jadi tapi ngelihat dari saya, semangat saya pengen saya sembuh dan nggak mau suami saya kesakitan, ya sudah Bun, kita cari solusinya gitu kan. Tapi dari mana dapat yang begini gitu kan. Jadi berpikir, aduh saya cari kesana kesini. Maksudnya bukan saya pergi sana sini, tapi saya buka literatur, saya buka YouTube, saya buka cari gitu kan. Itu dan akhirnya sebelum kemo ya. Jadi habis itu baru saya ditelepon, tiba-tiba ada telepon tuh berdering. Jadi halo, assalamualaikum Mbak Opi, saya Mbak Tiwi. Mbak Opi sudah pernah dengar nggak tentang Alpameta? Saya tahu tentang semua itu, saya sudah baca. Tolong Mbak Tiwi kasih saya dan suami saya penjelasan tentang penggunaan itu gitu. Cuman sayang waktu itu waktu saya sedih-sedihnya itu Mbak Putri masih ada di Singapura ya kalau nggak salah itu. Ya, jadi saya menunggu yang mendampingi Mbak Putri ya, yang mendampingi Mbak Putri saya dulu Mbak Putri. lewat Mbak Tiwi ya.
lewat Mbak Iya. Tiwi ya. Mm-mm. Saya itu sebelumnya itu mau menjual bukan tanah ya, tapi rumah kos-kosan ya, rumah sewaan ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu tuh susah betul susah betul saya menjualnya. Tapi tiba-tiba ketika saya sakit kok ada yang membeli gitu. Jadi akhirnya ya kami Iya, putuskan untuk membeli itu. Kalau kita lihat dari Mbak Opi kan semangatnya, tapi orang-orang di luar sana kan ada begitu kena begini udah Mm-mm. pasrah-pasrah aja kan. Tapi kalau saya Ya, lihat betul. Mbak Opi ini berusaha mencari Positif. solusi, Mm-mm, positif banget orangnya. ya. Mm-mm. Orangnya semangat, positif. Nah terus kok bisa begitu yakin dan percaya bahwa kok mencari yang Alphaspin ini informasinya itu seperti apa gitu loh, kok bisa begitu yakin? Sebenarnya kan saya kan orang medis ya, jadi saya berpikir itu saya harus ikutin medis karena ini penyakit medis. Walaupun banyak di luaran itu banyak yang ngomong Mbak Opi kayaknya nggak mungkin deh Mbak Opi kanker, kayaknya dia kiriman orang gitu kan. Ya, karena Mbak Opi Ada sehat. Iya, Ya karena saya kan? sehat. Tiba-tiba stadium 4 gitu kan. Ini kayaknya kiriman orang deh. Mbak Opi kita ke tabib ini aja. Kita ke Jakarta ya atau ke Cianjur juga ada, saya dibilangin. Kita ke Cianjur aja. Di situ ada tabib yang memang bagus tabibnya bilangnya tuh kita ke situ gitu kan. Saya bilang terima kasih sarannya. Cuman saya ini kan yang saya orang medis dan ini adalah penyakit medis. Otomatis saya harus kembali ke medis gitu kan. Jadi saya saya tidak mendengarkan omongan orang-orang bahwa ini harus ke sini. Bahkan orang terdekat saya pun bilang, "Pi, nggak usah gin kemo," gitu kan. Kemo tuh sakit bilangnya tuh. Kamu Karena rusak efeknya badan. luar biasa. Iya, betul. kamu jangan kemo bilangnya tuh. Masih ada jalan lain gitu kan. Masih ada jalan lain, nggak usah kemo. Jadi saya pikir enggak, saya harus kemo. Saya akan ikutin apapun yang akan terjadi nanti, tetapi saya tidak mau diri saya sakit, gitu kan. Jadi kenapa saya yakin dengan Alphaspin bisa menolong saya, Alpha Meta bisa menolong saya, kan saya sudah share duluan, sudah cari-cari literatur di mana kan. Kemudian karena saya memang sudah dikenalkan dulunya, sebelumnya 2 tahun yang lalu saya sudah dikenalkan. Mbak Opi, jadi sebelum itu Mbak Opi ini ya mencari tahu tentang pengobatan metode lain gitu ya, yaitu sebenarnya itu bukan tadi, pengobatan Mbak Mika, sebenarnya bukan pengobatan inilah ya, tapi membantu penyembuhan. Oke. Iya, kalau prinsip saya seperti itu, prinsip saya ini bukan obat, ini bukan obat, tetapi yang saya pakai ini adalah membantu penyembuhan gitu, karena yaitu saya berpikirnya itu bahwa saya harus medis dan saya harus memberikan nutrisi tubuh saya yang baik, karena yang saya pernah tahu itu, saya pernah baca bahwa Alpha Meta ini adalah untuk makanan sel ya kalau nggak salah. Memberi nutrisi ya, memberi nutrisi untuk sel. Jadi karena kemo itu membunuh semua sel yang bukan baik. cuma sel kanker tapi sel yang sehat juga ikut terbunuh. Sel baik lah. Jadi efeknya tuh drop segala macam karena banyak sel juga yang rusak ya. Jadi saya tidak berpikir panjang, saya pokoknya harus beli gitu. Jadi bilang suami saya, ya sudah kita beli gitu kan. Walaupun mau bagaimanapun caranya itu harus ada, dan suami saya ngikutin saya aja gitu, ngikutin saya karena ngelihat saya semangatnya, mungkin dia ngelihat saya enggak, kasihan lah kalau istri saya menderita gitu kan. Iya. Jadi suami saya itu iya aja saat itu. Jadi saat Mbak Putri itu datang, itu jam 2 siang ya Mbak Putri datang, terus jam 3 saya diminumin Alpha Meta sama Mbak Putri, 1 sendok ya sama Alpha Meta diminumkan. Itu sebelum ya, sebelum kemo ya Mbak ya? Sebelum jauh sebelum saya kem malahan. Jadi itu setelah saya tahu saya kanker tuh masuk ke hati, kan saya baca-baca literatur, kemudian Mbak Putri datang kan. Nah, kemudian saya minumin sama Mbak Putri Alpha Metanya, itu jam 3 sore. Jam 3 sore saya minumin sama Alpha Meta, kemudian saya dipinjamkan senter ya, karena waktu itu kan karena namanya beli itu kan nggak mungkin langsung ada ya. Jadi saya dipinjamkan Alphaspin sama senter, sama saya memakai pembalutnya Mbak. Pembalut ya, ada foto. Iya. Dibantu pembalut juga ya. Iya, jadi saat itu karena kata Mbak Putri, Mbak Opi coba pakai pembalutnya, tapi 4 jam sekali dibuka ya, diganti gitu kan. Nah jadi
Saya waktu itu habis Mbak Putri pulang, saya pakai pembalutnya. Sebenarnya saya nggak ada haid, jadi saat Mbak Putri pulang, saya pasang pembalutnya, kemudian saya tetap Apa namanya pembalutnya, Mbak? Pembalutnya namanya uh, apa? angle secret ya, angle Ayo secret. sedikit. Kenapa harus pakai itu, Mbak? Nanti dia akan menarik apa penyakit yang ada di dalam tubuh gitu, di dalam rahim itu akan tertarik gitu kan ceritanya. Mungkin mendetoks ya. Mendetoks ya. Membantu detoks ya. Iya. Mendetoks. Jadi habis itu saya pasang ya, terus perut saya juga dipasang senter. Senternya di mana lagi saya ininya? Saya pasang senter di perut ya. Nah itu jam 6 sore itu kayaknya saya keluar haid. Dan itu kayaknya seret gitu kan. Kayaknya banyak. Tapi belum waktunya haid gitu ya. Keluar haid tapi belum waktunya haid gitu. Saya nggak ada haid, sudah. Jadi belum waktunya haid. Maksudnya kan ya memang belum waktunya haid gitu kan. Habis itu saya keluar. Kok kayaknya ada ini gitu ya, ada keluar darah banyak gitu kan. Tapi saya cuek aja gitu kan karena pakai pembalut kan. Habis itu jam 8:30 saya mau tidur. Baru saya mau ganti. Saya dari kamar mandi lari menunjukkan ada yang aneh gitu kan di dalam pembalut itu kan. Apa itu, Mbak? Saya lari datangin anak-anak. Nah ini apa gitu ya? Apa Bun? Ini nah. Cuman sayang saya nggak kepikiran untuk memoto atau merekam gitu ya. Cuman saya tanyain anak-anak sini, nak semua anak saya kan. Nah anak-anak saya sudah gadis-gadis ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan ini Nana di dalam softtek Bunda ini, bilang Bunda tuh ada apa ini gitu kan. Ternyata itu kayak kalau seandainya itu darah, kalau kita picik itu pasti pecah gitu kan. Kayak jaringan gitu ya. Iya, ini kayak daging, kayak jaringan. Saya picik ke sebelah dia ngikutin. Saya picik sini udah ngikutin. Jadi ya Allah, mudah-mudahan gitu. Saya masih berharap ya mudah-mudahan inilah penyakitnya gitu kan. Inilah penyakitnya yang keluar gitu kan. Jadi ya Allah, saya yakinkan bahwa saya akan menggunakan Alpameta ini, Alpaspin ini gitu kan. Karena saya diberikan keyakinan karena memang betul. Ini saya saksi sendiri yang menggunakan gitu kan. Betapa apa ya, ada cepatnya reaksi sampai keluar gitu kan. Mengambil akhirnya di situ saya yakin saya jadi 100% saya akan menggunakan Alpameta produk ini ya, media-media ini ya. Mbak Opi, saya boleh tanya nggak? Itu tadi kan ini ya dokter dan menyarankan untuk kemo ya. Terus Mbak Opi kan sebelumnya sudah pernah dikenalkan dengan namanya Alpameta dan Alpacin itu. Itu kan di luar medis ya Mbak Opi ya. Konsul nggak sebelumnya ke dokter gitu loh, barengan gitu. Jadi kemo tapi dibarengin dengan konsumsi seperti itu. Jadi kayak Alpacin sama Alpameta tadi. Dan respon dari dokter tuh apa Mbak Opi? Kenapa saya konsulkan sama dokter ya? Karena anak-anak saya langsung protektif ya, langsung, Bunda nggak boleh ini, Bunda nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan. Bunda harus minum ini, harus makan ini, gitu kan. Jadi akhirnya saya konsul dulu sebelumnya tuh saya sama dokter ya, Dok boleh nggak saya foto tapi saya lewat WA aja waktu itu saya foto, Dok bolehlah saya minum ini gitu kan untuk makanan sel saya. Selama saya nanti kemo bilang, oh boleh Bu, bilangnya itu enggak apa-apa, itu aman aja bilang gitu kan, boleh pakai aja itu bilang dokter. Jadi akhirnya ya tambah yakinlah saya kalau seandainya saya menggunakan Alpameta itu akan membantu penyembuhan sel saya. Iya, amin. Senang banget dengernya. Luar biasa ya, dahsyat ya. Iya, saya dari tadi merinding loh waktu Mbak Opi nangis. Istilahnya terharu juga saya sampai seperti saya nggak bisa komentar apa-apa karena nggak bisa terbayang gitu loh apa yang dialami Mbak Opi. Jadi tadi gini Mbak, jadi setelah itu kan Mbak Opi menjalani kemo ya. Apa prosesnya kemo itu? Bagaimana Mbak Opi? Yang waktu kemo pertama, ini ada slide-nya. Ini Mbak Opi ini ya, Mbak Opi ini sampai efek itu kemo yang ini, akhir sampai itu ya. Efek kemo ya. Itu efek kemo yang rambutnya nggak ada itu. Nggak ada. Ini kemo yang keberapa Mbak Opi? Itu sebenarnya bukan kemo ya, itu saat pengangkatan rahim itu. Itu yang itu sudah dikatakan bersih. Jadi gini, saya mau tanya, di proses kemo tadi kan Mbak Opi kan mau dilakukan kemo ya, dan sebelumnya juga sudah konsul untuk Mbak Opi kepengen pakai Alpameta sama Alpaspin untuk mendampingi Mbak Opi di waktu proses kemo. Kemo pertama bagaimana Mbak prosesnya? Iya, karena kemo pertama kan karena waktu itu
belum datang Alpaspin ya. Karena Mbak lagi pada pemesanan, Mbak Putri lagi pesan. Kemudian saya kemo pertama itu hari pertama saya tidak mengalami apa-apa, tapi pas hari kedua itu setelah kemo tuh saya tidak bisa apa-apa. Saya makan tidak bisa, minum tidak bisa, ngomong tidak bisa, badan pun tidak bisa saya gerakkan. Bahkan jari-jari saya tidak bisa dibergerakkan. Saya suruh anak saya tuh tanya Mbak Putri di mana gitu, Mbak Putri di mana, tolong saya kasihkan kuantum secepatnya gitu kan. Untung saat itu Mbak Putri memang sudah ada gitu, nah sudah datang barangnya, jadi Mbak Putri ada di dalam perjalanan. Saya nunggu Mbak Putri, betul-betul saya lemes gitu kan, nggak bisa apa. Bahkan saya waktu saat Mbak Putri datang itu saya antara sadar dan tidak gitu kan. Kemudian habis Mbak Putri datang, Mbak Putri pasang kuantum di keliling itu. Nah, habis itu Mbak Putri bawa saya cerita. Saya tidak sadar kalau saya itu bisa ngomong. Perlahan saya bisa ngomong, saya perlahan bisa menggerakkan tangan saya. Bahkan saya bilang Mbak Putri, saya mau ke kamar mandi ya, saya mau pipis gitu kan. Dan Mbak Putri pun ya merasa kagum gitu kan, kok bisanya dari saya tadinya baring, tidak bisa apa-apa gitu. Ternyata setelah dipasang kuantum saya bisa bangun. Kemudian saya ke kamar mandi, habis itu saya balik lagi ke kamar bercerita lagi sama Mbak Putri, karena bilang Mbak Putri, Mbak Opi di sini aja, nggak usah kemana-mana gitu kan. Jadi baru saya bisa, Mbak Opi gimana rasanya, bilang itu. Baru saya sadar, ya Allah Mbak Putri, saya sudah bisa ngomong ya, saya sudah bisa gerak ya, saya bilang gitu. Saya dipasangin ini sama Mbak Putri. Jadi habis itu saya mengalami memang dari kemo pertama itu kan saya ada konsul juga sama dokter Sugeng ya. Jadi saya tahu bahwa pakai ini 4 jam sekali juga, kemudian pakai pemasangan Alpaspin juga dikasih tahu sama dokter Sugeng. Kemudian konsumsi Alpameta itu 4 jam sekali, itu 2 sendok. Saya minum 2 sendok. Dan saat itu efek kemonya itu berakhir 3 hari. 3 hari, dan saya habis itu 3 hari saya istirahat di rumah, saya bisa kerja. Tetapi yaitu di detok dari Alpameta, ternyata saya baru 2 minggu saya dapat detok Alpameta. Saya ada mual, muntah lagi di situ. Saya ya diberankan tuh kayak mah akut. Saya sakitnya, tapi bilang Mbak Putri gimana, saya teruskan Mbak, teruskan gitu kan. Saya tidak bisa lagi, saya tidak sanggup nih, saya sakit. Tidak apa-apa, itu berarti detok dari tubuhnya Mbak Opi mengeluarkan racunnya gitu. Teruskan sampai akhirnya alhamdulillah karena yakin ya. Jadi saya tidak ada yang namanya minum Alpameta berhenti. Saya terus minum Alpameta. Nah, kebetulan di sini ada Dokter Sugeng. Nah, di sini ada Dokter Sugeng ya, kayaknya kita bisa undang sekalian ya untuk ngobrol di sini ya. Oke, kita undang. Dokter Sugeng ini salah satu dokter yang sangat pengalaman. Banyak banget mendampingi, bahkan menangani pasien-pasien kanker ya. Iya, oke. Tanpa panjang lebar ya, kita langsung undang aja Dokter Sugeng. Malam semuanya. Iya, malam Dok. Malam ya. Saya mau refresh dulu sebentar ya. Saya dapat info nih dari teman-teman dokter kandungan ya, mengenai kasusnya endometrium itu gimana sih? Kita harus tahu dulu ya, kalau masih gadis itu kalau haidnya tidak teratur ya, bisa maju, bisa mundur, itu harus hati-hati. Itu salah satu gejala ya. Terus kemudian kadang sebagai dokter akan melakukan pemeriksaan ya untuk melihat ovariumnya itu bagaimana. Nah, kalau ovariumnya ada anovulasi, jadi ada bentol-bentol kecil, itu resiko untuk kanker endometrium lebih besar. Terus kalau gejala awal ya dari kanker endometrium itu dia haidnya yang mengalami perubahan, baik dia banyak, terus bisa lama, terus bisa istilahnya sering haid begitu ya. Jadi sebulan ini biasanya 1 kali, ini bisa lebih sering. Jadi gangguan pola haid dan jumlahnya juga ada gangguan seperti itu. Nah, itu gejala-gejalanya. Kalau Mbak Opi ini ya saya tidak tahu, mungkin di flashback lagi ya, lihat gimana sih seperti itu ya. Iya, tanpa gejala loh Dok, tadi diceritain awal Mbak mungkin Opi masih itu. waktu gadisnya dulu mungkin haidnya tidak teratur. Saya haid gadis teratur dari situ, Dok. Cuman saya ya tapi tidak tahu ya. Saya ada PAM ya, ada tumor
Oh, kalau payudara. beda. Beda ya, Pak. beda ya. Beda. Mungkin Kalau ada kebiasaan dari Mbak Opi kali ya dok, di apa Iya. yang mungkin mendukung untuk terkena kanker itu kali Kebiasaan-kebiasaan ya. sehari-hari kayaknya biasanya. kebiasaan ya, karena itu yang kita tahu ya, HP, terus alat-alat listrik kita ada Radiasi ya radiasinya. dok. Oh ya radiasi. betul. Nah, Itu yang dipakai ya. Mungkin dari slide yang tadi sudah diketahui ya, yang tadi Dr. Magda tadi ya, yang awal tadi bahwa radiasi dari HP, terus bisa juga dari pembalut ya dok. Pembalut juga bisa. Kalau pembalut besar ya, karena apa? Dia ada dioksin di situ. Nah, kalau searching di internet semuanya akan cari ketemu zat dioksin itu apa? Itu akan ketemu bahwa dia menyebab zat karsinogenik. Jadi masyarakat juga harus tahu ya bahaya apa yang dipakai juga. Dan kemudian untuk Mbak Opi ini saya cukup salut ya. Dia istilahnya kebanyakan orang-orang kanker itu yang saya hadapi mereka menyangkal, tidak ngakui, melarikan diri, denial dan lain-lain seperti itu. Ya. Tapi Mbak Opi ini menghadapi, menerima dengan teguh sehingga terus dari keluarga juga mendukung. Ini salah satu modal juga ya yang memberikan semangat. Jadi imunitasnya juga meningkat seperti itu. Ya. Dan kemudian Mbak Opi mencari solusinya apa? Memang apa yang tadi dijelaskan Mbak Opi, apa yang dikonsumsi dan lain-lainnya itu saya gunakan jauh-jauh sebelumnya. Jadi flashback ya, saya mulai mandiri ya di 2008 itu ya, sudah melakukan operasi mandiri, jadi istilahnya lepas dari institusi ya, jadi di rumah sakit sendiri, itu melakukan operasi kanker. Terus sampai saya lakukan kemoterapi. Nah, kalau udah seperti kanker payudara ya, kalau sudah metastase ke hati, itu kemana itu udah cukup sulit sekali untuk mengangkatnya. Tapi ini Mbak Opi cukup sudah stadium 4 dia berhasil melewati dengan bagus. Metastasenya juga ke liver sama ginjal ya dok? Iya, seperti itu ya. Jadi kan seperti itu. Nah, makanya dokter melanjutkan akan kemoterapi dulu. Jadi ini adjuvan ya namanya ya. Kemoterapi supaya pada waktu masuk surgical operasi itu betul-betul bisa terangkat radikal ya. Terangkat semuanya seperti itu. Akhirnya Mbak Opi melewatinya dan kita harus tahu ya, dia mengkonsumsi apa? Alpha Meta. Kalau Alpha Meta isinya apa? Dia ada alpha polisakarida. Alpha polisakarida gunanya apa? Dia gunanya satu ya, menghambat pembentukan aliran darah pada kanker, yaitu PEGF ya nama kerennya ya. Kemudian juga dia memberikan makan pada sel yang sehat. Ya, waktu kemo yang Mbak Opi rasakan itu badannya segar, masih kuat gitu ya, karena sel sehatnya diberi makan. Nah, sel kankernya tidak diberi makan, karena waktu kemo itu sel-sel muda yang diserang semuanya. Makanya di sini Mbak Opi juga tidak mengalami kekurangan darah ya, tidak sampai transfusi kan. Nah, seperti itu. Stadium 4 tuh ya, stadium 4 ya. Iya, stadium 4 ya. Nah, kalau saya ngalami sendiri, saya cukup menantang sekali. Kalau biasanya kemo 1-2 lewat, kemo ketiga sudah nyerah biasanya. Iya, karena efek dari kemonya luar biasa deh dok. Seperti itu. Nah, terus kemudian Mbak Opi juga pakai kuantum ya. Itu pernah juga saya cobakan juga ya. Memang kayak kuantum dan terapi yang lainnya ada bedanya. Jadi pasiennya rasanya memberikan efek ya, dapat energi kuantumnya, kemudian dapat efek anti nyeri. Ya. Jadi mengurangi sakitnya ya dok ya, sakit-sakit kemo, kanker itu berkurang banyak ya dok ya? Iya, berkurang banyak sekali dengan kuantum itu. Terus kemudian dia juga mempunyai efek anti-inflamasi, baik alpha meta maupun kuantum itu. Makanya pemulihannya lebih cepat jadinya ya? Iya, seperti itu. Ini sekarang Mbak Opi kan sudah ini ya, alhamdulillah sudah sehat ya. Mbak Opi dinyatakan sembuh itu prosesnya dari awal sampai ini tuh berapa lama Mbak Opi? Kan ya semua juga tidak ada yang, apalagi saat tidak ada yang instan ya, apalagi saya dalam kondisi stadium 4B, kemudian sudah nyebar di hati sama di ginjal, itu dokter bilang jangan sedih ya, dokter bilang itu saya diponis 18% untuk hidup. Tapi dokter kaget saat selesai kemo ketiga, di hati saya sudah tidak ada. Wow, luar biasa loh. Iya. Ada saya aja nih. Ada slide saya tuh, status saya di WA kayaknya. Saya bilang dokter itu ini adalah kehendak Allah ya. Jadi cancer di hati saya sudah tidak ada.
tinggal 1,8 cm dan itu sudah bilang dokter ini sudah dianggap bersih Bu, bilang itu. Ini kemo yang Jadi ketiga ya. ya. Heeh. Jadi dokter tuh kayaknya nggak percaya bahwa saya itu secepat itu, bilang dokter ya. Jadi dokter bilang gini, saya selama menjadi dokter 6 tahun bilang itu, baru kali ini saya mendapatkan pasien yang begitu cepat reaksinya. Jadi bilang nanti tubuh ibu tuh bagus betul, tubuhnya tuh reaksinya tubuh tuh positif betul, bilang dokter. Ya. Baru dikatakan saya bersih sama sekali itu kemo keempat diperiksa sama dokter tuh saya bersih bilang dokter tuh, alhamdulillah. Bisa secepat ini. Dia dokter tanya, minum apa sih, bilang dokter. Kok ibu itu setiap habis kemo tuh nggak ada kelihatan sakit gitu ya, malahan badannya bergemuk gitu kan, kok tambah sehat gitu kan, tambah ceria, bilang itu. Tidak seperti pasien-pasien yang Bapak lihat tuh di belakang, bilang tadi. Bapak di depan tadi lihatlah, bilang ke suami saya, pasien-pasiennya gimana, layu kan, bilangnya tuh. Kok ibu enggak gitu kan, apa sih Bapak ngasih apa sih sama ibu, bilang gitu kan, dikasih apa sih, bilang. Baru saya bilang, dok saya kan pernah ngomong sama dokter bahwa saya mau minum Alpamita dan dokter bolehkan, bilang gitu. Oh bagus banget ya itu, bilang dokternya sampai begitu. Coba Bu kalau begitu tolong dong pasien-pasien saya saranin, bilang gitu. Itu sempat dokter bilang begitu. Meskipun dengan kemo tetapi dampak dari kemo karena Mbak Opi dibarengin dengan Avameta, Alphaspin dan Angel Secret ya, luar biasa. Saya senang banget. Saya bener-bener sampai speechless loh denger sharing Mbak Opi, dan sharing ini luar biasa. Untuk like, komen, dan share lagi biar semuanya pada tahu kan, biar bisa membantu banyak orang di luar sana. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk tips-tips buat orang-orang di rumah, saran-saran. Yang pertama, kita harus menghindari ya zat yang mengandung dioksin. Itu kebanyakan dipakai sebagai pemutih kertas. Itu yang kebanyakan digunakan untuk pembalut ya. Sehingga harus kita hindari. Kalau kita memang ada predileksi penderita kanker, itu merangsang sekali. Terus kemudian kalau kita memang ada menghadapi tantangan kanker, kita harus mempersiapkan kondisi fisik ya, supaya menghadapi satu operasi atau kebalik kemo, radiasi dan lain-lainnya, itu fisik harus diperbaiki dengan nutrisi yang tepat ya, nutrisi yang memberikan makan buat sel yang sehat, tetapi nutrisi tersebut juga membuat sel kankernya itu jadi puasa atau lapar. Terus kemudian kita harus pakai energi kuantum ya, untuk menghindari radiasi yang ada di sekeliling kita, yaitu contohnya radiasi HP dan lain-lainnya, itu harus kita hindari. Sekecil apapun, kalau kondisi fisik yang menghadapi kemo dan lain-lainnya, itu akan menurunkan fisiknya. Sehingga pakailah apa yang disarankan tadi Mbak Opi tadi ya. Itu saya amati, saya juga membedakan antara pasien yang saya beri dan yang tidak, itu beda sekali jauh. Karena saya juga menerapi juga dari diagnostik, operasi sampai kemo pada kanker baik payudara atau kanker kolon juga usus, terus kelenjar getah bening yang pernah saya lakukan seperti itu. Beda sekali jauhnya. Makanya sharing dari Mbak Opi itu cukup mengena sekali dari live-nya itu. Dan banyak yang harus ini ya, bagikan informasi ini ke luar sana ya Dok ya. Iya, saya bersyukur sekali lihat dia seger sekali seperti ini. Iya, saya juga senang Dok lihat ini. Dan dari Dokter Sugeng terima kasih tip-tipsnya. Nah sekarang saya pengen ke Mbak Opi lagi. Mbak Opi kan sudah melewati perjalanan yang luar biasa ya. Mungkin Mbak Opi ada yang sesuatu yang mau disampaikan untuk para survivor kanker di luar sana yang saat ini masih berjuang gitu loh. Saya boleh titip pesan ya, karena wanita itu cenderung memang semua punya sel kanker ya. Cuman aktif dan tidaknya. Jadi saya sarankan untuk wanita menjaga MISP-nya ya, makanya tuh organ vitalnya perempuan, karena mau bagaimanapun juga kita jangan ngelihat pengen cantik gitu kan, cantik di atas tapi di bawah tidak diberikan sesuatu yang padahal itu memang penting banget gitu kan, aset kita ya Mbak. Jadi saya sarankan untuk para wanita semua untuk menggantikan pembalutnya yang pertama ya,
untuk menggantikan pembalut karena halnya kayaknya seperti sepele gitu kan. Tapi itu betul-betul saya rasakan gitu. Bahkan saya sekarang anak-anak saya pun tidak boleh menggunakan pembalut lain, tetapi pembalut yang sama dengan saya. Anak-anak saya juga pakai ini semua. Jadi saya menyarankan pada para wanita, Bu, saya ini bukan iklan ya, tapi ini memang kenyataan gitu ya. Kalau para wanita, kalau sayang dengan diri sendiri, ganti aja pembalutnya. Saya juga pernah merasakan menggunakan yang rasa mint gitu ya, yang merasa enak, ternyata itu tidak aman gitu kan. Jadi yang aman aja yang dipakai. Kemudian para yang sakit kanker, semangat, harus semangat, Harus positif ya. positif, pokoknya positif, pikiran positif, jangan tertutup. Yang satu itu Mbak Mike, kalau kita sakit, kita tidak boleh diam. Karena kalau diam, dia akan menggerogitin diri sendiri, kita akan sedih. Justru memperparah ya. Kita akan terlalu larut, kemudian kita stres, maka malahan dia yang akan memberi makan sel kankernya, maka akan membesar. Jadi semangat, tidak boleh tertutup. Justru dengan kita terbuka, teman-teman tahu, semua tahu, maka mereka mendoakan kita. Jadi dengan kita minta kita share gitu kan, kita minta doakan, malahan teman-teman semua mendoakan, dan doa itu adalah doa yang paling baik untuk kita yang sakit gitu ya. Insya Allah Allah akan kabulkan jika seandainya 40 aja orang yang mendoakan kita, maka kesembuhan ada, yakin aja kesembuhan ada pada kita. Jadi jangan pernah kalau sakit itu jangan pernah diam. Jangan diam. Pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Betul sekali. Pokoknya semangat dan positif, itu aja. Jadi dalam pikiran saya harus positif, saya harus sembuh. Iya, dan juga tetap kita harus minta pertolongan sama yang di atas, karena yang di atas adalah yang memiliki kita, dan dia yang berkehendak, maka jadilah gitu kan. Ya, jadi, amin. Wow, luar biasa. Masih penasaran banget, pengen menggali lagi gitu loh proses perjalanan Mbak Opi. Tapi mengingat waktu ya, Bro ya. Sebelum kita berpisah, Mbak, sebenarnya kan sharing dari Mbak Opi ini kan luar biasa banget. Nah, banyak pasti teman-teman yang bertanya-tanya nih, baik yang survival, baik yang sehat, ataupun siapa di luar sana kan, bagaimana sih kalau saya pengen mendapatkan produk yang tadi dipakai itu, seperti alpha metanya, alpha speednya, bahkan pembalut angel secretnya itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu lebih jelas, nanti bisa tanya kepada teman-teman yang tadi membagikan linknya ini, mengundang ke acara ini. Pasti mereka akan sharingkan bagaimana cara mendapatkan produk ini. Karena sharing-sharing ini akan sangat membantu mereka semua yang di luar sana. Ya, amin. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbak Opi, terima kasih Dr. Sugeng, dan terima kasih untuk semuanya yang menyaksikan acara live hari ini. See you ya acara selanjutnya. Yuk, thank you all. Thank you semuanya. Assalamualaikum.